wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya cintai, sayangi dan banggakan peserta didik kelas 9, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan keberkahan selalu menyertai kita. Dan marilah kita awali pembelajaran perdana kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan niat baik, proses baik, tujuan kebaikan akan menyertai kita. Alaniyah Al-Fatihah. Baik, kita mulai pembelajaran di bab 1, melaporkan percobaan. Nah, nanti kita akan melaporkan teks percobaan di materi pertama ini. Namun sebelumnya silakan dipersiapkan alat tulis kalian. Boleh dicatat ketika nanti ada hal-hal yang sekiranya penting. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Baik, kita lanjut. Struktur teks laporan. Secara umum ada klasifikasi pernyataan. Nah, ini umum atau klasifikasi pernyataan. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan dan lain sebagainya. Boleh juga nanti makanan, misal tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Uraiannya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Segala sesuatunya yang layak, patut, dan sesuai dengan kondisi dan situasi kalian boleh dilaporkan. Jadi nanti kalian melaporkan hal apa saja. Kemudian sistematika teks laporan percobaan. Ini nanti di awal ada judulnya, misalnya membuat kopi latte atau membuat dalgona coffee. Nah, itu judulnya, Yang pertama adalah tujuan. Nah, setelah judul nanti ada tujuan. Tujuannya apa? Atau tujuannya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, atau tujuannya untuk bereksperimen supaya kreatif dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan. Kemudian kajian teori. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alatnya apa saja, bahannya apa saja juga disebutkan. Nomor 4 adalah prosedur atau cara kerja. Nah, ini yang saya maksud tadi, harus sistematis atau urut, runtut, tidak boleh acak. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya yang sudah dilakukan, hasil percobaan. Yang keenam adalah pembahasan. Yang ketujuh simpulan. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks laporan. Yang pertama adalah aspek umum. Ini merupakan kelompok seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing dan seterusnya. Ini namanya aspek umum. Aspek umum itu hal yang dijelaskan di awal. Itu namanya aspek umum dalam ciri kebahasaan. Yang kedua adalah menggunakan kata tugas atau hubungan logis seperti ketika, maka dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Tidak ada urutan waktu, tetapi urutan kegiatan. Kalau urutan waktu itu cerita atau kisah,
Kalau urutan kegiatan itu bahasa teks laporan. Menggunakan kata benda dan frasa, frasa itu gabungan kata. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Biasanya disertai contoh, diagram, peta, dan seterusnya. Bisa disertai dengan contoh. Ini untuk membuktikan atau daya dukung. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, mengumpulkan data percobaan. Dikumpulkan dulu. Setelah itu dikembangkan data. Kemudian mulai menulis pendahuluan, landasan teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja. Kemudian baru pembahasan. Aspek umum, kata tugas, kalimat aktif, dan seterusnya tadi sudah dijelaskan, bisa dibaca sendiri ya. Terakhir adalah simpulan. Nah, ini contoh teks laporan percobaan. Nah, ini saya berikan contoh membuat es krim vanila yang sehat. Ini bisa dibaca sendiri. Bahan-bahannya ada, alatnya juga ada, kemudian langkah-langkah ada, hasilnya juga ada. Ini adalah laporan percobaan secara sederhana. Nanti kalian boleh membuat secara sederhana ya. Siap? Mantap. Nah, tak lengkap rasanya apabila sebuah materi tidak disertai dengan penugasan. Pasti kalian bertanya-tanya atau belum paham atau kurang paham. Setelah kalian menjawab tugas-tugas ini, diharapkan kalian lebih tahu, lebih paham, dan memiliki kemampuan untuk menerima materi ini sehingga tujuan tersampaikan dengan baik ya. Baik, tugas yang pertama adalah bentuk kelompok. Nanti kalian membentuk kelompok. Saya beri batasan 3 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah buatlah laporan percobaan sesuai dengan pemahaman kalian. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Apa yang kamu pahami langsung saja kerjakan ya. Jadi kalian pede, kalian percaya diri sesuai dengan kemampuan kalian, tidak ada yang salah. Persepsi atau pandangan kalian tentang materi ini kerjakan saja. Nah, kalian mau membuat laporan percobaan tentang apa? Bebas. Mau membuat masker juga boleh ya. Mau membuat hand sanitizer, nah boleh. Mau membuat sabun, sampo, atau mau membuat percobaan obat, nah, boleh. Batas waktu mengumpulkan selama 1 minggu. Nah, ini penting, 1 minggu batas pengumpulan. Dan terima kasih dan sekian. Motivasi hari ini adalah berproseslah dengan baik dan benar untuk tujuan yang baik dan benar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.